Oke, halo semua, kembali lagi di vlognya Rizal Suhada bersama Inspect ID, your trusted inspector. Oke teman-teman, masuk lagi nih unit baru Honda CR-V warna hitam tipe Prestige tahun 2016. Kilometernya 92.000 teman-teman, di bawah 100.000. Unitnya masih grass seger teman-teman, bisa lihat sendiri interiornya masih rapih terawat. Ini juga masih ada plastik-plastik pelindungnya nih head unitnya. Ban semuanya tebel, bumper gitu, ada repaint tipis-tipis wajar lah. Unit ini baru aja kita ambil dari customer. Dan dari awal proses inspeksi sampai payment, sampai pengambilan unit, pengantaran unit, semuanya dipercayakan ke Inspect ID teman-teman. Jadi untuk mobil ini teman-teman, tentunya mobil ini dijual. Untuk harga jualnya masih belum ketahuan mobil ini mau dijual di angka berapa, tapi yang jelas mobil ini dijual. Nah, buat teman-teman yang tertarik, berminat dengan mobil ini, teman-teman boleh coba hubungi kontak yang ada di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Dan unit ini sebenarnya udah gue cek sendiri, udah gue inspeksi full, keliling luar dalam, pokoknya udah gue cek semua ya kan, semuanya udah gue cek. Cuma kalau misalkan teman-teman ada rencana mau coba lihat mobil ini, mau bawa inspektor sendiri, ya silakan, monggo, nggak ada masalah. Nah oke teman-teman, jadi unit ini posisinya sekarang gue ada di daerah apa ini ya, daerah Cipondo, di daerah Cipondo. Dan unit ini baru aja di full payment tadi sama Mbak Amel. Semuanya dipercayakan ke Inspect ID. Jadi untuk kelengkapannya mobil ini full set ya teman-teman ya. Kunci dia ada 2, kunci serepnya masih ada semua, masih lengkap dan semuanya utuh ya, masih rapih, nggak ada tombol-tombol yang rusak. Terus STNK tentunya, lembar pajak, lembar 5 tahunan semua lengkap, BPKB lengkap, faktur semua lengkap. Dan karena ini atas nama perusahaan, tentunya harus dilengkapi dengan SPH ya teman-teman ya, surat pelepasan haknya ada. Dan untuk kitab-kitab sucinya nih ada manual book buat audio head unit itu masih lengkap, buku servis masih lengkap ya. Kalau bahasanya pedagang, ini bisa dibilang full set ya teman-teman ya. Jadi semuanya lengkap, nggak ada kekurangan sama sekali, kecuali P3K itu gue cek tadi nggak ada ya. P3K nggak ada, sama apa ya, segitiga pengaman tuh, kayak waktu kita misalkan ban bocor di jalan kan, kita kan aturannya itu harus pakai triangle gitu ya, segitiga pengaman gitu, itu nggak ada. Cuma dongkrak ada, ban serep aman. Intinya mobil ini sih ada PR-nya pasti, cuma ya minor-minor lah teman-teman. Lebih ke penampilannya aja sih, ngerapihin tampilan. Kayak apa namanya, bumper kan memang ada yang baret-baret, ada sedikit bekas dempulan yang mulai ngelotok, paling gitu-gitu aja. Kalau untuk mesin oke, transmisi nggak ada masalah, rack steering oke, AC juga oke. Dan secara keseluruhan sih mobil ini nggak ada masalah. Cuma kalau misalkan teman-teman tertarik dan mau lihat mobil ini, teman-teman mau bawa inspektor sendiri, ya silakan, nggak ada masalah. Teman-teman tinggal janjian aja, hubungi kontak yang ada di deskripsi teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, kok apa namanya, percaya bang semua dokumen lu pegang gitu. Ini kalau gue niat jahat gitu kan, wah enteng banget bos, BPKB di tangan, STNK, kunci serep semua. Ya udah, ini mobil gua gitu kan. Cuma ya buat apa teman-teman gitu kan? Kita di sini bicara usaha jasa, bicara kepercayaan, bicara integrity ya kan. Ya hal-hal seperti itu nggak perlu lah. Bela-belain uang nggak seberapa, taruhannya penjara bertahun-tahun, nama jadi jelek gitu kan. Kita di sini insya Allah amanah teman-teman. Terus untuk Inspect ID sendiri, yang gua bibit dari kecil sampai dia mulai bertumbuh sebagai jasa inspeksi,
itu sebisa mungkin untuk tim-tim gue sendiri yang gabung di dalamnya itu gue tegesin banget untuk menjaga integritasnya sebagai inspektor teman-teman. Dan yang terpenting tidak mudah tergiur dengan rayuan para pedagang supaya hasil inspeksi kita itu netral, tidak bisa diintervensi satu poin pun. Nanti mungkin untuk review lengkapnya, kalau misalkan ada waktu nanti gue coba pinjem lagi mobilnya dari Mbak Amel buat gue bikin video mobilnya gitu kan, buat gue post di medsos biar teman-teman juga bisa tahu lebih detailnya lagi mobilnya seperti apa. Oke, jadi coba kita lihat eksteriornya ya teman-teman ya. Gue coba bukain ruang mesinnya dulu deh. Ini emang masih kotor, belum dicuci. Ini dia. Untuk ruang mesinnya ya memang agak kotor. Coba kotornya itu kotor pemakaian aja sih teman-teman. Ini paling butuh di salon detailing mesin ya. Untuk bagian tulang-tulangnya juga semuanya aman, nggak ada masalah. Nah ini yang tipe Prestige ya teman-teman ya. Seperti yang gue bilang tadi nih, PR-nya paling ada di body-body sini nih. Di bagian bempernya perlu dandan. Untuk lain-lainnya sih masih oke semua teman-teman. Body sih kalau menurut gue ya minor banget sih. Untuk bannya, ban depan kita lihat coba. Ban depan 2023. Dan untuk ban belakang 2019. Ya mungkin PR-nya kalau misalkan ada budget sekalian ganti ban belakang aja teman-teman. Ban depan sih masih aman banget. Hidrolik bagasi masih normal, masih kuat ngangkat, nggak ngondoy. Plafonnya semuanya rapi ya teman-teman ya. Bagian belakang juga nggak ada bekas tabrak. Las titiknya semuanya masih bagus. Kelengkapan, ban serep, dongkrak, semua aman. Peleknya pelek original. Dan ini biasanya suka error nih. Tuas buat ngelipet pintu jok baris keduanya nih teman-teman. Sekarang kita coba tes nih yang sebelah kiri. Nah masih normal yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ya, yang sebelah kanan juga masih normal, cuman agak seret aja kali ya. Semuanya masih bagus. Nah mungkin teman-teman ada yang minat nih sama mobilnya, ayo langsung dikontak aja, kontak yang ada di deskripsi teman-teman. Nah, ini interiornya nih masih rapi teman-teman. Transmisi nggak ada masalah, kaki-kaki nggak ada bunyi-bunyi. Oke, mobil ini dijual ya teman-teman ya. Buat yang berminat, harganya belum rilis, tapi boleh coba dikontak dulu. Nanti gue coba tanya sama sellernya harganya berapa. Yang jelas mobilnya sih udah gue inspeksi dan overall sih ya aman lah, wajar layaknya mobil bekas. Cuma kalau misalkan teman-teman mau coba inspeksi ulang, pakai jasa inspeksi yang lain, mungkin yang teman-teman lebih percaya, silahkan, kita terbuka dan nggak ada masalah dengan itu ya teman-teman ya. Udah mulai agak mendung, terus tadi sempat gerimis, cuman nggak jadi hujan sepertinya. Kalau misalkan ada pertanyaan dari teman-teman gitu, Bang, bisa ya emang kalau misalkan kita inspeksi terus sekalian nganterin unitnya gitu, minta tolong dibawain.
Ya bisa-bisa aja teman-teman, cuma untuk hal yang seperti itu kalau bisa dan memang harus bisa, jangan mendadak ya teman-teman ya, karena kan kita harus prepare ya, lihat ketersediaan jadwal, terus kita juga harus ngestimasi kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan dari proses inspeksi, payment, sampai mobil itu bisa kita bawa, kita kirim ke teman-teman kayak gitu kan. Jadi kalau bisa jangan mendadak. Dan untuk pengantaran kayak begini tentunya apa ya, kalau dari gua pribadi sih, kita kan bukan jasa pengiriman ya teman-teman ya, bukan kayak misalkan teman-teman ngirim mobilnya digendong pakai towing. Kalau gitu kan biasanya mereka ada asuransi, kalau kita kan nggak ada teman-teman. Tapi intinya sih ya bisa-bisa aja sih teman-teman, nggak ada masalah. Kalau memang teman-teman percaya unitnya mau kita sekalian kita kirimin, ya nggak ada masalah gitu kan, bisa-bisa aja. Dan kalau untuk pengiriman unit kayak gini tuh teman-teman, biasanya kita sih cuma masih di Pulau Jawa ya. Kalau keluar pulau kita nggak berani karena resikonya cukup besar. Gue sendiri sih paling jauh itu kalau ada yang mempercayakan gue buat sekalian nganter unitnya, itu gue pernah paling jauh itu ke daerah Semarang ya teman-teman ya. Semarang, Cirebon, Jawa Tengah kayak gitu. Cuma kalau untuk keluar pulau gue belum berani, karena yang pertama itu resiko, terus yang kedua karena gue belum pernah mobilan keluar pulau ya, jadi pasti sedikit banyak kurang begitu paham dengan kondisi jalanannya seperti apa. Tapi intinya sih bisa aja teman-teman ya, kalau memang teman-teman percaya sama kita gitu ya nggak masalah. Nanti untuk jasanya berapa, ongkosnya berapa, nanti itu bisa dinegosiasikan bersama teman-teman. Dan ini berhubung sekalian kita konstan di tol, kita mau tes fitur cruise controlnya ya teman-teman, dia masih berfungsi normal apa enggak. Karena kalau untuk cruise control itu kan kita nggak bisa ngetesnya itu kondisi mobil diem atau enggak cuma jalan pelan di komplek, itu nggak ketahuan. Minimal dia berapa puluh kilometer baru bisa aktif kan. Dan ini gue jalan di 70 km per jam. Ini gue coba aktifin cruise controlnya. Pertama pencet dulu tombol cruise. Nah disitu indikator cruise main hidup. Terus kita pencet set. Nah ini gue lepas kaki. Cruise controlnya masih berfungsi normal ya teman-teman, nggak ada masalah. Oh ya, kalau ada teman-teman yang misalkan belum tahu cara pakai cruise control konvensional seperti ini, cara mengaktifkan dan menonaktifkannya seperti apa. Kalau untuk cara mengaktifkan itu setiap mobil ada ya beberapa yang beda caranya ya teman-teman. Kalau untuk mobil Honda khususnya CR-V generasi ini, terus Honda Jazz, GK5 dan sebagainya, biasanya kita tekan dulu nih tombol cruise ya kan, kita tekan tombol cruise, terus kita jalan konstan di angka berapa nih, 40 km per jam misalkan. Terus kita tekan set, dia 40 km per jam. Oke, mau dia ya, ini 45 km per jam kalau nggak salah. Terus kalau kita mau nambah kecepatan tanpa harus ngegas ya, kita tinggal pencet plusnya aja nih. Nah dia kecepatannya nambah. Terus kalau untuk menonaktifkannya ya kita tinggal ngerem aja, ngerem atau nginjek pedal gas, dia otomatis nonaktif. Sebenarnya untuk fitur cruise control seperti ini tuh berguna banget ya teman-teman. Kalau misalkan jalan tol lagi lancar gitu, kita biar konstan jalannya, jadi ke konsumsi bahan bakar juga jadi lebih efisien, jadi lebih hemat, jadi lebih irit, karena kita jalannya konstan, gas nggak naik turun gitu kan. Kalau pendapat gue pribadi ya, coba kalau teman-teman coba share di kolom komentar. Kalau menurut gue dari generasi CR-V yang lahir di Indonesia, tipe ini tuh yang paling ganteng sih kalau menurut gue ya. Dari bentuknya proporsional gitu kan, tinggi-tingginya, terus ya pokoknya desainnya itu gue paling seneng sih sama CR-V yang model ini. Kalau dibandingkan dengan versi all new-nya yang turbo, yang setelah model ini, itu gue malah agak kurang suka dengan desainnya ya. Walaupun memang
dia jauh lebih hemat, tarikannya juga enak, walaupun 1500 tapi dia turbo, dan turbonya bukan turbo-turboan. Itu enak sih teman-teman. Cuman memang kalau bicara desain agak kurang sak sih kalau gua. Emang kalau dikasih ada mau ngasih ya nggak apa-apa, aku terima. Audio steering switch-nya masih berfungsi dengan normal semuanya. Unitnya standby di area Bekasi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang dari luar daerah boleh kalau mau mampir silahkan. Oke, akhirnya kita sampai juga di Kota Harapan Indah. Oke, kita udah sampai nih teman-teman ya. Kita tinggal menuju Tikum, titik kumpul, titik pertemuan antara kedua belah pihak. Anjay. Kalau dari serlokannya masih lurus terus. Oke, mungkin gitu aja ya teman-teman untuk video kita kali ini. Untuk teman-teman yang mau pakai jasa inspeksi dari Inspect ID, your trusted inspector, anjay. Teman-teman bisa hubungi kontak yang ada di deskripsi. Dan begitu juga kalau teman-teman ada yang berminat dengan unit ini, silakan hubungi kontak yang ada di deskripsi. Untuk harga cincai lah, bisa goyang-goyang. Dan untuk unitnya udah Inspect ID cek semua luar dalam. Cuma kalau teman-teman mau cek ulang dengan jasa inspeksi pilihan teman-teman, silakan, monggo, silakan datang. Unitnya standby ada di sekitaran Bekasi pokoknya. Tinggal janjian aja sama kita mau datang kapan, mau ngecek kapan, dan unitnya siap dibayar. Oke, gitu aja teman-teman, and see you at gua Rizal Suhada dari Inspect ID, and see you next video. Bye bye. Anjay gurinjay. Ini sampai nih. Dibuang sayang. Sampai juga kita. Yuk, dibayar yuk. 2016, kilometer 90 ribuan. Anjay, ini apa namanya, CR-V terganteng ini. Versi gue ya, nggak tahu gue kalau versi lo kayak gimana. Cuma kalau versi gue, ini CR-V yang modelnya paling ganteng sih.